Sambil menunggu Coach Samsul hadir di tengah-tengah kita, mungkin kita buka aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina may yahdillahi fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad amma ba'du. Kita panjatkan segala puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya kita memohon pertolongannya, memohon ampun, perlindungannya dari segala keburukan jiwa dan kejelekan amaliyat kita. Semoga kegiatan kajian Black Box pada malam hari ini dapat menjadikan berkah dan amal soleh bagi kita semua yang hadir pada malam hari ini. Amin. Dengan kegiatan Black Box pada hari ini, sebagai sarana scale up Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu Tanur Warriors yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan berbagai macam tema yang telah Tanur kedepankan dari kegiatan kick off pada akhir tahun lalu di 2023, yang dihadiri oleh pembicara-pembicara profesional kelas nasional seperti Ustadz Usep Badruzaman dari Manasi Kolbunya, kemudian juga ada Deriansa Azhari tentang strategi marketingnya, dan juga ada Bapak Purwanto Edi, tips and trick untuk dapat kita menjual sesuatu secara mudah ya Bapak Ibu ya. Jadi Black Box yang dilaksanakan insya Allah rutin pada hari Jumat ini, kita laksanakan setiap hari Jumat sebagai amal jariah kita, dan insya Allah akan menjadi peringan hisab kita di yaumil akhir insya Allah. Amin ya robbal alamin. Mungkin pada malam hari ini insya Allah akan dibahas ya tentang tema inner power oleh Coach Samsul. Coach Samsul ini mungkin sedang berusaha masuk. Alhamdulillah sudah masuk mungkin Coach. Mungkin belum. Jadi pada malam hari ini insya Allah Coach Samsul akan membawakan tema The Inner Power of Tanur Warriors. Mungkin ini adalah sebagian dari oh, Coach sudah datang, Masya Allah. Coach Samsul sudah hadir di tengah-tengah kita, Masya Allah. Ya, dalam istilah profesionalnya mungkin kita bisa menyebut sebagai soft skill, ya, Coach, untuk inner power of Tanur Warriors ini. Dan karena inner power adalah kekuatan yang akan menjadi parameter kesuksesan Bapak Ibu selaku Tanur Warriors atau Mujahid Baitullah, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana ketika kita bisa menguasai inner power tersebut, Bapak Ibu insya Allah akan bisa menguasai pola pikir, emosi, kemudian hati, juga mungkin hawa nafsu kita. Nah, mungkin insya Allah akan kita bedah langsung oleh ahlinya. Apa saja sih dan bagaimana sih untuk kita bisa mengetahui inner power diri kita sendiri sebagai Tanur Warriors atau Mujahid Baitullah. Mungkin kita langsung saja pembahasannya bersama Coach Samsul. Silakan Coach Samsul. Oh, Pak Agi, mohon di unmute. Sudah. Di approve di Ustadznya, di proses. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semuanya senantiasa dalam lindungan, ampunan dan kasih sayang Allah. Dan juga kita berharap semoga kita semuanya
insya Allah mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati keluarga besar Tanur, salam kenal, saya Samsur Rahman. Saya baru pertama kali mendapatkan amanah untuk mengisi kegiatan sosialisasi kegiatan Umroh Tanur bersama Ibu Hajah Nining di Cilegon. Wah, itu luar biasa sekali antusias itu. Calon tamu-tamu Allah. Dan juga hari ini saya beberapa hari yang lalu ajaib sekali langsung dihubungi sama Pak Irwan Setiawan untuk mengisi kegiatan malam ini. Tadi saya baru landing Bapak Ibu jam 5 dari Lampung karena seharian ini saya ada di Pringsewu, Lampung. Dan saya teringat malam ini ada tugas Zoom, jadi Masya Allah seru banget pokoknya. Tiba-tiba ini dan itu, dan Alhamdulillah akhirnya malam ini saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu di ruang Zoom. Salam hormat semuanya, salam kenal Bapak Ibu. Saya Samsur Rahman, insya Allah malam ini izin berbagi, tidak bermaksud menggurui tentang satu tema yang sangat penting bagi para Tanur Warriors gitu ya. Para mujahid-mujahid Baik. untuk panggilannya apa Pak Irwan teman-teman ini? Tanur Warriors. Oh, Tanur Mujahid Warriors saja gitu Baitullah, ya. ya. Betul Oh, Pak. oke. Iya, ini dari daerah mana aja Pak kalau boleh tahu Pak? Alhamdulillah ini seluruh Indonesia Pak. Cuman mungkin belum semuanya hadir karena ada perbedaan waktu. Iya. Insya Allah sih akan bertambah terus. Biasanya maksimal bisa di 500, tapi insya Allah malam ini mudah-mudahan bisa lebih nih pagi. Coach. Masya Allah, Masya Allah. Saya tuh bulan September kemarin Pak Irwan dan teman-teman mohon izin ini sebagai jembatan komunikasi so kenal so dekat dulu. Saya tuh lagi di rest area perjalanan dari Mekah ke Madinah bulan September kemarin. Pas lagi di rest area kira-kira 1 jam lagi mau nyampe Madinah tuh kita istirahat dulu. Tiba-tiba ada guru saya namanya Ustadz Taslim. Dia bawa rombongan dari perjalanan dari Masjidil Aqsa terus kemudian umroh. Terus saya tanya, Ustadz, antum ini bawa travel dari mana? Saya bilang gitu. Banyak benar saya bilang gitu. Ini dari Tanur katanya. Oh, Masya Allah. Terus beliau cerita, saya jadi tertarik gitu kan. Oh, antum di Tanur. Iya, udah gitu. Nggak lama setelah itu nyambung lagi Ibu Hajah Nining dari Cilegon. Memang beliau ya sahabat kami, juga sudah kenal lama. Terus kemudian mau ngadain acara sosialisasi pengenalan travel Tanur Umroh di Cilegon. Alhamdulillah nih Bapak Ibu, saya merasa bertambah teman, bertambah sahabat. Mohon saya diterima sebagai saudara Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada bisa kontribusi saya terhadap Tanur. Masya Allah. Besok juga saya ikut ini Pak Irwan. Besok pagi itu saya ikut sertifikasi tour leader yang dilaksanakan oleh Ampuri besok. Oh, Masya Allah. Iya, Pak. Iya, jadi kali aja gitu nggak GR sih, kali aja tiba-tiba disuruh Tanur mimpin jamaah kan udah punya sertifikat. Masya Allah. Oke. Iya. Pak Irwan, tadi saya sudah share itu ya, materi ya? Sudah Pak. Bisa itu kayak dimunculkan Iya, nggak di ya? share screen. Oke. Oke. Masya Allah, izin Bapak Ibu. Oke, next slide. Boleh dikecilin aja musiknya kalau memang kurang berkenan. Oke, saya Samsur Rahman, Bapak Ibu. Saya public speaking master trainer. Dengan segala kerendahan hati, tidak bermaksud apa-apa. Alhamdulillah, inilah yang kami lakukan dari tahun 2004 sampai sekarang. Saya menjadi trainer di bidang soft skill. Sekarang sudah punya perusahaan sendiri, yaitu LPK Lumosa. Jadi kalau Bapak Ibu nanti googling, itu ada LPK Lumosa, baik di YouTube maupun Instagram, itu LPK Lumosa. Alhamdulillah kita sudah punya lembaga training plus kampus yang vokasinya 1 tahun.
Kita sekarang baru punya jurusan di bidang digital marketing dan juga inner beauty-nya untuk para ibu-ibu mau yang belajar tentang perawatan kecantikan. Itu. Alhamdulillah Pak Irwan dan teman-teman, kami hari-harinya adalah berkontribusi kepada bangsa dan negara ini, kepada umat melalui kegiatan training yang kami miliki. Dan selalu saya niatkan setiap training saya itu adalah jalan dakwah saya. Karena memang kita ketemunya bukan cuma teman-teman yang muslim, tapi juga teman-teman saudara-saudara kita yang dari non-muslim. Nah, itu kesempatan saya untuk memperkenalkan sedikit demi sedikit bagaimana Islam itu rahmatan lil alamin. Oke, next slide. Ini memang di ruangan training kita nih modelnya ada multimedia kayak gini, Bapak Ibu, jadi mohon maaf ya kalau ada suara-suara gini. Ya biar pesertanya itu fokus sebenarnya. Oke, boleh diklik Pak. Ini ada kalimatnya sebagai pembuka. Your inner world create your outer world. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang ada di dalam dirimu atau dunia dalam dirimu itu akan membentuk dunia di luar dirimu. Jadi bagaimana hati kita, pikiran kita, perasaan kita itu akan membentuk keadaan di luar kita. Entah teman, lingkungan, kantor, sahabat, apapun yang ada di sekitar kita itu bukan tentang mereka, tapi bagaimana dulu diri kita. Jadi kalau diri kita itu memiliki kondisi state pikiran yang baik, perasaan yang baik, mental yang stabil, maka kita akan siap menghadapi kondisi apapun, senang maupun tidak senang, suka maupun duka yang berada di sekeliling kita. Kita kan tidak bisa mengatur kondisi di luar, tapi kita bisa memanage diri kita. Nah, inner world kita adalah memahami who am I, siapa saya, untuk apa saya diciptakan dan mau kemana saya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita diminta untuk banyak-banyak iqra, banyak-banyak membaca. Membaca bukan hanya tulisan, bukan hanya yang ada di ayat yang tertera, tapi di alam semesta, bahkan di alam semesta yang ada di dalam diri kita sendiri, itu adalah sebuah perjalanan yang paling dalam, paling panjang. Jadi Bapak Ibu, Tanur Warriors, perjalanan yang paling jauh itu bukan ke luar negeri, tapi perjalanan yang paling jauh itu adalah mengenal diri. Tapi sayangnya manusia itu lebih sukanya melihat keluar daripada melihat ke dalam. Kenapa? Karena sesungguhnya kekuatan yang Allah kasih sama kita itu sudah ada ketika kita lahir ke dunia ini. Kita kenapa disebut menjadi khalifah? Karena memang kita punya kemampuan-kemampuan yang Allah titipkan sebagai amanah dari Allah agar kita bisa mengelola alam semesta ini, mengelola diri kita, keluarga kita, pekerjaan kita, aktivitas kita. Nah, bagaimana kita cara mengelolanya? Maka langkah pertama malam ini saya usul ke Pak Irwan, judulnya yang sederhana adalah inner power. Karena inner power itu akan merubah mindset kita, cara berpikir kita, cara bertingkah laku kita, tutur kata kita itu dimulai dari inner power kita. Next slide. Nah, ini terjemahannya Bapak Ibu ya. Apa yang tidak kelihatan menciptakan apa yang kelihatan. Bener nggak sih? Kita bisa ngerasain energi orang itu dari matanya, dari ekspresinya, betul nggak? Coba Bapak Ibu kalau lagi ngumpul, satu nguap, apa yang terjadi dengan tetangga sebelahnya? Insya Allah dia nguap juga. Itu artinya everybody is energy gitu loh. Setiap kita ini ada energi di orang-orang di sekeliling kita. Orang-orang sekeliling kita juga energi bagi kita. Oke Bapak Ibu, kembali lagi ke judul besar kita, The Inner Power. Apa gambar yang Bapak Ibu lihat di tampilan slide ini? Ya, pohon. Pohon itu unsurnya ada akar, ada batang, ada daun.
ada ranting, dan ada buah. Menurut Bapak Ibu, manakah yang paling menarik untuk kita lihat? Pasti kebanyakan di antara kita mungkin fokusnya kepada buah. Betul ya? Kepada hasil. Tapi tahukah Bapak Ibu, buah, daun, batang tidak akan menjadi apa-apa kalau tidak ada hasil upaya daripada akar. Akar adalah fondasi. Nah, inner powernya pohon adalah akar. Sebab adalah menjadi penguat hasil. Manusia kalau tidak memiliki akar, tidak memiliki fondasi, maka dia tidak akan stabil. Kita harus memaksimalkan inner power dalam diri kita agar kita bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Sayangnya Bapak Ibu, orang selama ini cuma fokus bagaimana mengejar hasil, mengejar buah, tapi tidak memperkuat akar. Kalau pohon itu akarnya adalah kayu, maka akar daripada kehidupan manusia adalah apa? Ya, karakter Bapak Ibu. Karakter ini sangat memengaruhi Tanur Warriors. Tanpa karakter, maka kita tidak akan mampu menjalankan aktivitas kita sebagai apa ya, pensiar Baitullah untuk bisa menyebarkan berita baik ini kepada banyak calon-calon tamu Allah. Kita boleh sebagai Tanur Warriors melihat ada hasil berapa jamaah yang kita dapat, berapa banyak orang yang bisa kita gapai per bulan, per tahun. Tapi semuanya itu tergantung bagaimana fondasi dasar dalam diri kita. Akar ini bisa mentalitas, bisa personality, bisa juga mindset, bisa juga niat, bisa juga hati. Whatever you say, pokoknya yang tidak terlihat, itu ternyata sangat mempengaruhi apa yang terlihat. Jadi Bapak Ibu, saya mau mengajak Anda, mari kita sibuk setiap hari memperbaiki dunia dalam diri kita dulu, sebelum akhirnya kita menciptakan dunia di luar diri kita. Karena insya Allah kalau kitanya dalam kondisi yang terbaik Bapak Ibu, kesulitan akan menjadi kemudahan, tantangan itu akan menjadi sesuatu yang menggembirakan gitu. Kenapa? Karena kita punya sesuatu yang luar biasa dalam diri kita, yaitu inner power. Kalau wanita itu kan kita mengenalnya istilahnya inner beauty ya. Inner beauty. Jadi kecantikan dari dalam. Oh ya, itu musiknya tolong dikecilin, nggak apa-apa, nggak usah pakai musik juga nggak apa-apa. Mohon maaf ini. Oke, good. Jadi teman-teman, kalau wanita itu ada inner power, kecantikan dari dalam. Kalau laki-laki itu ada yang menyebutnya juga dengan karisma. Jadi sesuatu yang datang dari dalam itu akan menggambarkan dunia di luar diri kita. Nah, kita pengen punya teman-teman di Tanur ini yang mentalnya mental warriors. Bagaimana mental itu bisa dibentuk? Ya, dimulai dari pondasi dasar yang kuat. Oke? Pondasi dasar yang kuat, dia akan mempengaruhi hasil yang maksimal. Sekalipun ada badai, ada gangguan, ada tantangan, ada ujian, dia akan tetap stabil karena apa? Karena dipandu dan ditopang oleh pondasi dasar yang kuat. Nah, tujuan malam ini kita berjumpa Bapak Ibu, mohon izin, mudah-mudahan kita semakin memperkuat apa yang ada di dalam diri kita dulu. Karena Allah itu senang melihat hambanya yang selalu bermuhasabah. Selalu menghitung apa yang kurang, apa yang harus diperkuat, apa yang kemudian kelemahan menjadi kekuatan. Oke, next slide. Ya, ini mohon maaf nih belum sempat diganti nih Pak Irwan. Kemarin baru ngisi acara DWP di Pandeglang. Mohon maaf. Oke, teman-teman. Tanur Warriors yang sukses itu tidak cukup hanya IQ, tapi juga dia harus memiliki EQ.
Dalam pelayanan kepada jamaah, saya yakin kehebatan Tanur itu adalah bukan hanya harga, hotel dan pesawat. Tapi adalah pada tour leader yang memiliki kecerdasan emosi yang baik. Jadi orang pintar itu yes, tapi tidak menjamin sukses. Nah, orang sukses itu salah satunya adalah lewat kecerdasan emosi atau EQ. Nggak cukup hanya EQ, Bapak Ibu, tapi juga harus ada satu lagi. Tapi sebelumnya saya mau kasih tahu dulu, intelektual ini juga penting Bapak Ibu ya, supaya kita nggak dibohongin orang, nggak ditipu orang, kita bisa menghitung, menganalisa, berencana, paham akan hal detail, itu ada di IQ. Ya, saya yakin Bapak Ibu paham lah tentang kecerdasan ini. Yang kedua, kita pintar aja nggak cukup. Kalau pintar tapi nyebelin, pintar tapi males, pintar tapi nggak semangat, pintar tapi tidak yakin, pintar tapi tidak memiliki tujuan hidup, ya itu juga tidak cukup Bapak Ibu. Maka dia harus memiliki kecerdasan yang kedua, yaitu apa? EQ. Kecerdasan kedua ini ternyata menghantarkan banyak orang sukses di dunia ini. Apa sih isinya daripada EQ? Mari kita lihat. Boleh diklik. EQ itu adalah sesuatu yang sifatnya di area emosi, Bapak Ibu. Ya, ada hubungan kita dengan manusia yang sifatnya horizontal, itu semua adalah di area EQ. Bagaimana seorang tour leader, pembimbing ibadah itu bisa membuat jamaahnya nyaman, itu karena EQ. Jamaah dalam keadaan baik-baik saja atau dalam keadaan komplain, dia tetap tersenyum 2 cm kanan 2 cm kiri, itu adalah kecerdasan yang harus dimiliki oleh seorang tour leader atau Tanur Warriors. Oke, next. Nah, Bapak Ibu mohon izin, inilah isi daripada kenapa kita perlu memiliki kecerdasan, memahami kecerdasan EQ. Karena kita tidak bisa bersosialisasi, tidak memiliki lingkungan yang menyenangkan kalau kitanya juga menyebalkan. Nah, di dalam diri kita itu ada potensi-potensi hebat ini, Bapak Ibu. Kalau ini diasah, maka kita akan menjadi the true Tanur Warriors. Kita akan menjadi pemenang-pemenang sejati. Kenapa? Karena kita mampu memahami perasaan orang lain di waktu yang tepat dan di saat yang tepat. Jadi orang sukses itu selain daripada intelektualnya, dia juga harus mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Jangan sampai dia pinter tapi nyebelin, dia pinter kalau ngomong nyakitin. Dia harus mampu memahami perasaan orang lain di waktu yang tepat dan di saat yang tepat. Mampu mengendalikan diri, punya ketekunan dan semangat, mampu beradaptasi dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Next. Nah, sebagai orang-orang yang sudah memilih hidupnya mengajak orang banyak pergi ke tanah suci, maka penting sekali kita memiliki dan mengasah kecerdasan yang ketiga ya, Bapak Ibu. Yaitu apa? Kecerdasan spiritual. Kecerdasan ini yang akan memperkuat IQ dan EQ kita. Jadi manusia itu nggak bisa mengandalkan ilmunya saja, tenaga dan otaknya saja dalam menghadapi kehidupan ini, tapi dia juga sebagai seorang muslim harus bergantung dirinya kepada iya kana budu wa iya kana stain. Dia harus memiliki satu pondasi kuat, apapun yang terjadi, kalau berhasil dia tetap rendah hati, kalau gagal dia tidak patah hati. Nah, sayangnya manusia selama ini tidak mengasah kecerdasan spiritual itu. Pak Irwan dan teman-teman Tanur Warriors, ini ada satu hal yang menarik saya ingin sampaikan. Saya kalau di kelas-kelas training tuh suka tanya, Bapak Ibu apa yang Anda tahu tentang spiritualitas atau spiritual? Ada yang jawab apa coba? Makhluk gaib. Ada yang menjawab dukun.
Ada yang menjawab setan. Ada yang menjawab jin, Pak. Waduh. Ada yang lagi jawab pokoknya hal yang berbau gaib-gaib. Oh, oke. Ya. Ya, begitulah fenomena Indonesia. Jadi Bapak Ibu, kecerdasan spiritual itu adalah kecerdasan yang memang sudah built-in, yang sudah Allah tiupkan ke dalam diri manusia ketika kita berada di dalam kandungan ibu kita. Ketika Allah meniupkan ruh di dalam jasad kita ketika kita masih dalam kandungan, Allah itu bertanya, Alastu birobikum? Qalu bala syahidna. Allah itu bertanya, bukankah aku ini Tuhanmu? Maka ruh itu menjawab, Qalu bala syahidna. Ya Allah, benarlah kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Artinya memang manusia itu nggak bisa lepas daripada rasa ketuhanan. Kalau rasa ketuhanan itu sudah hilang, maka jangan heran Bapak Ibu, mohon maaf, umroh berkali-kali tapi tidak menemukan ketenangan. Dia hanya menemukan kesenangan. Ibadahnya rajin, tapi kenapa dia tidak menemukan solusi dalam hidupnya? Bisa jadi ada yang belum lengkap, yaitu kecerdasan spiritualnya. Maka dengan kecerdasan spiritual ini kita bisa memaksimalkan IQ dan EQ kita bukan karena kemampuan kita, tapi karena kita sadar bahwa pinternya kita, kemampuan kita itu karena pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Next. Oke. Wow. Ya, ini dia Bapak Ibu. Di era yang serba berubah seperti ini ya, di era yang penuh dengan tantangan, baru-baru ini saya pergi ke Carrefour Lebak Bulus. Mungkin ada yang pernah belanja di sana. Sekarang sudah tidak ada lagi Carrefour Lebak Bulus. N. Siapa yang belakangan ini pernah pergi ke Pasar Tanah Abang? Sekarang Pasar Tanah Abang sudah tidak seramai dulu lagi. 500 meter, 700 meter dari Pasar Tanah Abang itu ada Tamrin City. Tamrin City tetap ramai, tetap banyak orang yang datang pengunjung. Padahal kalau secara omset itu banyakkan Tanah Abang. Kesimpulannya apa Bapak Ibu? Bahwa di era yang penuh dengan perubahan ini kita harus memiliki satu jurus, satu trik ilmu bagaimana kita bisa menghadapi perubahan itu. Nah, ini Bapak Ibu yang saya sebut dengan ucap. U-nya apa Bapak Ibu? Ya. Jadi kalau manusia itu punya sesuatu yang menarik dan itu unik, itu kita beda dengan orang lain. Jadi kalau kita mau sama nasibnya dengan tahun yang lalu, ya silakan pakai cara yang sama dengan tahun-tahun yang lalu. Tapi saya yakin itu akan mendatangkan kegagalan. Kenapa? Karena orang hebat itu adalah orang yang mau berubah. You can live by yesterday's standard and extraordinary today. Engkau tidak bisa memakai standar masa lalu kalau engkau pengen mengharapkan yang lebih di hari ini. Nah, manusia itu sesungguhnya punya kelebihan masing-masing. Nah, kelebihan itu kami menamakannya adalah sesuatu yang unik. Unik. Coba Bapak Ibu temukan keunikan dalam diri Anda. Pedagang, tukang jualan, pedagang makanan, martabak, cilok, penjual pakaian, apa saja, pemimpin, pribadi, guru, siapapun yang memiliki keunikan, itu pasti menarik Bapak Ibu. Kenapa? Karena jarang gitu loh. Sesuatu yang jarang terus menarik itu kan akhirnya harganya jadi mahal. Nah, mari kita cari apa uniknya dalam diri kita sebagai seorang Tanur Warriors. Oke. Yang kedua, kompetensi. Ya, kompetensi sebagai seorang marketing visabilillah sebagai Tanur Warriors itu nggak cukup hanya menguasai ilmu komunikasi, tapi juga mungkin perlu menguasai ilmu yang namanya public speaking, digital marketing, bagaimana kita menguasai ilmu bahasa tubuh. Ya kalau saya
amati dan saya lihat memang penting banget seorang Tanur Warriors itu baik offline maupun offline dia menguasai ilmu yang namanya public speaking, communication skill, bagaimana dia mampu memberi pengaruh terbaik pada orang lain dan itu ada ilmunya. Nah, semakin hari kita semakin meningkatkan kompetensi diri kita, seperti malam ini Bapak Ibu, Anda mau ikut Zoom ini menurut saya luar biasa. Nah, ini Bapak Ibu, ini botol ini isinya adalah 600 mili. Ya, saya nggak ini bukan nunjukin merek ya. Kebetulan ada botol di sebelah kanan saya. Ini 600 mili, oke. Kalau diisi lebih daripada 600 mili, maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Pasti airnya tumpah, betul? Tumpah dia. Kenapa? Nggak mampu. Jadi yang bermasalah adalah airnya atau wadahnya? Wadahnya. Jadi kalau hari ini kita belum menjadi apa yang kita harapkan, bisa jadi Allah mengingatkan kepada kita untuk segera berubah. Dari zona nyaman menjadi zona belajar. Supaya wadah kita makin besar. Kalau wadah kita makin besar, maka insya Allah rezekinya juga makin ditambah. Sebab Allah tidak akan memberikan rezeki ratusan juta sama kita kalau kita hanya mampu menampung 500.000 dan 1 juta. Maka kita perlu belajar kompetensi. Alhamdulillah, sebagai seorang trainer, saya sangat hobi ikut pelatihan Bapak Ibu. Sangat hobi berguru, bertanya, beli buku, ikut Zoom seperti ini, ya dalam rangka memperbesar wadah. Karena apa? Karena begitu besar rahmat Allah, ilmu Allah yang mungkin bisa berguna buat diri kita, keluarga kita, dan siapapun. Yang A-nya apa? Nah ini. Tanur Warriors itu nggak boleh mukanya cemberut. Maaf, postur dan gestur tubuhnya harus meyakinkan. Karena kita mewakili kemuliaan tanah suci. Perilaku dan sikap kita itu harus sama. Tanur Warriors itu dia bahasa tubuhnya, cara berpakaiannya, kata-katanya, kebiasaannya itu harus the best of the best. Dia harus yang terbaik Bapak Ibu. Kenapa? Karena Anda mewakili Tanur. Sebuah travel besar yang sudah hampir ada di seluruh Nusantara ini. Jadi keberadaan kita itu bayangkan adalah etalase daripada hebatnya Tanur Travel. Bapak Ibu, maka Tanur Travel, orang-orangnya dalam hal ini adalah para pensiarnya, dia harus sadar diri akan bahasa tubuh. Bahasa tubuh apa saja Bapak Ibu? Oke. Bola mata, ekspresi, senyum, leher, pundak, kaki, cara duduk, cara makan, cara berpakaian, cara menatap orang, ketika berkomunikasi, itu adalah bahasa tubuh. Menurut survei, bahasa tubuh adalah bahasa dari seluruh dunia ini, bahasa yang paling banyak pengaruhnya dibandingkan bahasa lisan maupun kata-kata yang kita ucapkan. Saya usul sama Pak Irwan dan Bos Tanur supaya Tanur Warriors suatu hari nanti training public speaking supaya nanti kita bisa touch up kemampuan berkomunikasinya. Siap, siap. Oke, dan yang terakhir ini dia nih. Pada akhirnya Tanur Warriors itu dilihat oleh jamaahnya itu bukan kehebatan dan kebesaran travelnya, tapi siapa orang-orang yang ada di dalamnya. Betul nggak Bapak Ibu? Personality itu sangat berpengaruh kepada nama besar sebuah travel. Jangan sampai kita mengalami kondisi, ya mohon maaf ya, travel-travel besar yang belum lama ini sebelum COVID sempat booming nama-nama mereka, tapi ternyata mereka ujung-ujungnya bawa lari uang jamaah. Mereka tamak dengan dunia. Mereka lupa diri. Mereka lupa bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah untuk menolong hamba-hamba Allah mengenal Allah kembali kepada jalan yang benar.
Maka musuhnya Tanur Travel itu adalah orang-orang yang di dalam hatinya masih ada niat-niat yang tidak baik. Besi itu Bapak Ibu hancurnya itu bukan karena sama api. Besi itu hancur sama dirinya sendiri. Yaitu apa? Besi itu kalau sudah kena karat, maka dia rapuh. Nah ini bagus sekali nih. Saya berprasangka baik Pak Irwan dan teman-teman. Dengan adanya media pembelajaran seperti malam ini, mudah-mudahan kita akan terus memperbaiki personality kita. Karena memang belajar matematika, belajar kimia, belajar digital marketing, belajar yang berbau hard skill, itu sebulan 2 bulan selesai. Tapi belajar sabar, ikhlas, disiplin, tanggung jawab, semangat, yakin, optimis, itu perlu bertahun-tahun. Oke, tetap semangat Bapak Ibu. Insya Allah kita adalah termasuk hamba-hamba yang Allah sayangi. Karena kita hari-harinya berbuat baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah sangat senang, sangat bangga dan bahagia melihat hamba-Nya yang selalu berbuat baik. Melalui Tanur Travel ini, Tanur Warriors, Bapak Ibu, saya yakin menebarkan kebaikan. Next. Masih ada nggak ya? Oh, oke, ini intermezzo aja Bapak Ibu. Mari kita belajar dari isi botol. Bapak Ibu, kalau beli air mineral berapa harganya? 5.000. Kalau botolnya berisi jus buah berapa harganya? 10 sampai 15.000. Next. Kalau botol isinya madu, ingat ya, madunya asli ya. Madunya asli dan boleh dibawa pulang. Kalau botolnya berisi parfum, berapa harganya? Pasti lebih mahal dong daripada madunya, daripada jusnya. Oke. Sekarang ujung daripada ini deh Bapak Ibu. Bagaimana kalau botol isinya adalah air comberan? Wah, ada harganya nggak? Pasti nggak ada. Orang jijik untuk melihatnya. Betul nggak? Kesimpulannya apa Bapak Ibu? Inner power itu adalah tentang isi. Bukan tentang penampilan, bukan tentang perintilan. Ingat ya, sebuah survei dari perusahaan-perusahaan yang bisa bertahan sampai ratusan tahun, Pak Irwan dan teman-teman, Fortune 500, itu mereka yang bisa bertahan sampai bahkan ribuan tahun. Ya, kemarin itu saya mentraining perusahaan Mitsuba dari Jepang, usianya hampir 100 tahun, Pak Irwan. Dia ada di Indonesia 44 tahun. Jadi mereka itu setiap hari yang dikuatkan itu bukan produk yang mereka buat, tapi memperbaiki terus manusia yang ada di dalamnya. Jadi saya salut banget ini kalau ada travel, tim marketingnya, warriorsnya, ini dilakukan pembinaan kayak gini, ini keren banget. Kenapa? Karena kita akan terus memperkuat wadah kita supaya semakin baik nama kita. Semakin baik amal jariah kita. So Bapak Ibu, Anda tidak cukup hanya penampilan dan perintilan, tapi juga perlu kepribadian. Nah, renungkanlah. Ini kalau sudah di ruangan training sebenarnya lebih dalam nih Pak Irwan. Kita matikan lampunya, kemudian kita ajak mereka untuk dalam kondisi rileks, santai, untuk kembali memahami bahwa Tanur Warriors, Anda ada di grup travel hebat ini. What for Bapak Ibu? What for? Untuk apa? Maaf Bapak Ibu, apakah Anda di sini cuma sekedar mencari cuan, sekedar mencari nama, sekedar mencari teman, atau ada yang lebih dari itu semua yang lebih mulia daripada dunia? Saya berhusnuzon, mudah-mudahan Bapak Ibu punya niat bergabung di sini adalah untuk ridho Allah Subhanahu wa taala. Betul ya Bapak Ibu ya? Insya Allah. Nah untuk itu ada dua nih Bapak Ibu kalau dilihat di layar. Ada manusia yang hidupnya dengan story, ada manusia yang hidupnya dengan history. Kalau story itu apa Bapak Ibu? Story itu adalah cerita. Sedangkan history adalah sejarah. Mana yang lebih kuat?
pengaruhnya? Ya sejarah Bapak Ibu. Sejarah itu nggak bisa dilupakan. Tapi kalau cerita, itu bisa berganti menjadi cerita yang lain. Manusia kapan dilahirkan, siapa namanya, pekerjaannya apa. Setelah itu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sudah selesai. Begitu dia wafat, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, orang udah lupa siapa dia. Tapi lihat Bapak Ibu, orang-orang yang bersejarah dalam hidup Anda. Orang-orang yang bersejarah dalam Islam. Lihat Bapak Ibu bagaimana kemuliaan Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Sepertiga dunia bisa berubah karena sejarah yang dilakukan oleh beliau, yang ditorehkan oleh beliau dan para sahabat. Nah, izin berbagi energi inner power. Kun hadisan hasanan liman wa'ah. Jadilah Tanur Warriors yang apabila disebut namamu selalu baik. Orang mendengar namamu tuh yang baik-baik gitu loh. Wah, dia mah hebat, dia keren, berprestasi, hidupnya bermanfaat, suka menolong, jarang marah. Mukanya selalu terlihat gembira, ramah tamah. Kenapa Bapak Ibu? Karena manusia itu yang dikenang itu adalah nama baiknya. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia meninggalkan karya apa yang dia pernah lakukan di muka bumi ini. Bapak Ibu, selamat menorehkan sejarah untuk dirimu dan untuk orang-orang yang ada di sekitarmu. Next. Karena kita semua punya cerita Bapak Ibu. Kita nggak pernah minta dilahirkan ke dunia ini. Kita nggak pernah minta jadi orang yang... Lalu siapakah yang memilih kita Bapak Ibu? Siapa yang memilih kita hadir di muka bumi ini? Siapa? Siapa yang menghendaki kita dari ribuan sel sperma? Kenapa kita yang terpilih Bapak Ibu? Apakah ini kebetulan? Saya yakin tidak. Bayangkan 9 bulan 10 hari, tiba waktunya kita lahir ke dunia ini, bersimbah darah ibu kita menangis melihat dunia ini. Saudara, tetangga, orang tua, semuanya tertawa bahagia melihat kelahiran kita. Bapak Ibu, Ayah Bunda, Tanur Warriors, hidup terus berjalan dan sekarang lihat sudah berapa usia kita. Pada akhirnya, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. The inner power, kekuatan dari dalam, Nabi Muhammad SAW mengingatkan apa? Orang yang paling cerdas adalah orang yang selalu ingat akan kematian. Artinya apa? Dia selalu sibuk untuk menyiapkan bekal terbaik untuk berjumpa dengan Allah. Maka jadikanlah tanur ini adalah sajadah panjang. Tasbihmu, zikirmu kepada Allah. Diterima, alhamdulillah. Kalau ditolak, tidak ada yang mau, is okay. Ini adalah bagian dari cerita kehidupan kita. Silakan lanjut. Next slide. Oke. Klik. Nah, ini dia. Pada akhirnya ayah bunda, bapak ibu, sahabatku, Waris di mana saja Anda berada. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah. Adakah pendidikan yang lebih dahsyat daripada haji dan umroh? Enggak ada Bapak Ibu. Tidak ada pelatihan di muka bumi ini yang terbaik kecuali haji dan umroh. Is the best inner power. Bagaimana manusia menemukan jati diri? Ya dia harus arafah. Dia harus wukuf di Arafah. Dia harus mengenal who am I. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Dia harus dalam keadaan berikhram. Dia harus dalam keadaan nol. Zero. Dia
meletakkan dan melupakan semua jabatan, ego diri, kehebatan diri, kekuasaan, kekayaan. Itulah hebatnya haji dan umroh. Dari situlah Bapak Ibu kita menemukan fitrah yang sesungguhnya diri kita. Siapa sesungguhnya diri kita? Fa'akim wajhaka. Maka hadapkanlah wajahmu. Dari mana saja kamu menghadap. Dari timur, dari barat. Maka wajahmu palingkanlah, hadapkanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Is the best inner power. Kita tidak akan mudah sedih, tidak akan mudah kecewa, tidak akan mudah putus asa. Nauzubillah Bapak Ibu, kita tidak akan menjadi manusia yang menyalahkan dunia, tidak akan menyalahkan nasib ketika kita gagal. Bukan berapa kali kita gagal, tapi ingat berapa kali kita bangkit dari kegagalan itu. Is the best inner power. La ilaha illallah. La anak, la istri, la jabatan, la uang, la popularitas. La, zero. La ilaha illallah. Pada akhirnya, apa sih Tanur Warriors itu? La ilaha illallah. Ini hanya sebuah nama. Casingnya Tanur Warriors. Tapi yang paling penting kan isinya. Betul nggak Pak Irwan? Isinya itu loh. Kalau bahasa anak sekarang itu bukan kaleng-kalengan. Kita tuh dagingnya gitu loh. Dagingnya Masya Allah. Hanya Allah yang ku mau. Hanya Allah yang ku inginkan. Hanya Allah yang ku harapkan. Maka insya Allah Bapak Ibu, kita hidup terus dalam ketenangan dan kebahagiaan. Sedikit lagi ya. Nah inilah berita gembiranya Bapak Ibu. Kenapa Anda dan kita berada di Tanur Warriors. Kita ingat Bapak Ibu akan sejarah bagaimana panggilan haji dan umroh itu terjadi. Bayangkan ribuan tahun yang lalu Bapak Ibu, ketika Nabi Adam menjalankan perintah dari Allah untuk taubat setelah diturunkan dari surga, maka Nabi Adam diminta untuk tawaf di tempat di mana cikal bakal Ka'bah itu dibangun. Lanjut Mas. Nah Bapak Ibu, bayangkan ribuan tahun yang lalu ada seorang manusia bernama Nabi Ibrahim alaihi salam. Ujian yang paling berat yang dialami Nabi Ibrahim apa? Apa ya Bapak Ibu? Ya, cinta. Cinta kepada anaknya. Allah minta beliau untuk menyembelih putranya. Ternyata yang Allah mau adalah Ibrahim, sebelihlah cintamu kepada anakmu agar tidak melebihi cintamu kepada Allah. Setelah itu, Nabi Ibrahim lulus dari ujian demi ujian. Pernah dibakar hidup-hidup. Dilempari dengan kata-kata kasar oleh orang-orang sekelilingnya. Pernah diusir dari kampung halamannya. Bayangkan. Kemudian mendapatkan ujian pengen punya anak. Lama tidak punya anak. Kemudian terpisah dengan keluarganya. Luar biasa ujian Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim disebut dengan Khalilullah. Setelah semua ujian itu selesai Bapak Ibu. Maka puncaknya Nabi Ibrahim diminta untuk mendirikan Ka'bah. Baitullah. Yarfau Ibrahim al-qawaida minal baitiya wa Ismail. Nabi Ibrahim itu diminta mendirikan Ka'bah. Karena memang pondasinya sudah ada. Ka'bah itu adalah simbol cinta manusia kepada Allah. Wahai Tanur Warriors. Ingat, yang kau kerjakan, yang kita kerjakan adalah mengajak sebanyak-banyaknya manusia untuk kembali mencintai Allah. Bukankah itu yang Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim? Setelah Ka'bah itu dibangun Bapak Ibu, berdiri tegak. Maka perintah Allah apa? Ibrahim, panggillah manusia untuk datang ke tempat ini. Datanglah mereka untuk membersihkan rumahku. Mereka sholat, ruku, dan sujud. Panggil mereka ke sini Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim pun berteriak Bapak Ibu. Di lembah yang sunyi, sepi, kering, kerontang, nggak ada manusia. Ribuan tahun yang lalu, wahai Tanur Warriors.
Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bayangkan. Nabi Ibrahim sempat stop Bapak Ibu. Ya Allah, siapa yang dengar suara saya? Ini tempat sunyi, sepi, kering kerontang, gak ada manusia. Bagaimana suaraku bisa sampai ke manusia? Sementara ini tempat yang sunyi dan sepi. Apa kata Allah? Terus saja Ibrahim. Terus saja engkau seru. Panggil saja. Biarlah seruanmu itu akan sampai. Aku yang akan membuat sampai di hati manusia. Sudah paham sekarang Bapak Ibu? Kenapa lahir Tanur Travel? Kenapa lahir Tanur Warriors? Adalah mereka yang mentalnya seperti Nabi Ibrahim. Yang diminta untuk mengajak manusia sebanyak-banyaknya untuk kembali kepada Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Kami terima ya Allah panggilanmu. Kami terima ya Allah undanganmu. Kami sambut panggilanmu ya Allah. Innal hamda wa ni'mata. Sesungguhnya segala pujian dan nikmat adalah milikmu. La syarikalah. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kami penuhi panggilanmu. Kami datang karenamu. Kami datang untukmu. Sesungguhnya kerajaan langit dan bumi adalah milikmu ya Allah. Tidak ada sekutu bagimu. Sahabatku, lihat semuanya. This is the true, the inner power Tanur Warriors. Hanya Allah tujuan kita. Terakhir Bapak Ibu, saya tutup dengan ini dia. Boleh diklik sekali lagi? Nah, ini dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz bawwa'na li Ibrahima ma kanal baitiya alla tusyrik bi syai'a. Wa tahhir baitiya lit ta'ifina wal qa'imina wa ruka'is sujud. Wa azin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yazkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum fi bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Shadaqallahul azim. Wahai Tanur Warriors, anggap saja malam ini adalah wukufnya kita. Sebelum besok kita melangkah kembali untuk mengajak manusia sebaik-baiknya pergi ke tanah suci. Lihat itu. Syarat utama menjadi Tanur Warriors adalah apa? Allah tusyrik bi syai'a. Jangan kamu mempersekutukan aku, Allah, dengan sesuatu pun. Jangan merasa hebat, jangan merasa pintar, jangan merasa kuat. You are nothing. We are nothing. Kita nggak ada apa-apanya. Kita nggak punya apa-apa. Masya Allah Bapak Ibu. Kalau Allah sudah jadi utama di hati dan pikiran hidup kita, maka Allah perintahkan kita untuk mensucikan rumahnya. Kita boleh sujud, boleh tawaf, boleh ruku, untuk beribadah mendekat kepadanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya Tanur Warriors adalah orang-orang yang insya Allah pekerjaannya mulia. Mengajak sebanyak-banyaknya manusia untuk memenuhi panggilan Allah. Allah memampukan siapa yang Dia panggil. Allah memampukan siapa yang menjadi Tanur Warriors. Dimampukan ilmunya, skillnya, kemampuannya, keimanannya, ketakwaannya, kesehatannya, dan juga rezekinya. Demikian Bapak Ibu, mungkin ada yang mau disampaikan. Saya Samsul Rahman. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Bapak Ibu. Oh masih ada. Oh, masih ada satu slide. Aduh, udah mau kabur aja nih saya. Oh,
masih lupa maaf. Oke, motivasi untuk teman-teman Tanur Warriors. Sorry kurang S. Teman-teman, orang motivasi bekerja, hidup, bahkan pergi ke tanah suci itu ada 3. Motivasi karena fisik, cuan, pakaian, penampilan, perintilan. Oke, fisik itu identik materi. Boleh kaya, tapi tidak menjamin bahagia. Silakan kejar dunia, tapi hanya kesenangan yang kau dapat. Fisik itu dijamin dia ada umurnya, ada keterbatasannya. Seperti Anda, saya punya uang. Senang punya uang, tapi pertanyaannya berapa lama senangnya? Senang punya handphone baru, berapa lama senangnya punya iPhone baru? iPhone 15 lagi. Wah. Bapak Ibu, tidak cukup motivasi itu hanya fisik. Walaupun boleh, silakan. Anda boleh punya motivasi, energi karena ingin hidup lebih sejahtera, boleh. Saya tuh punya teman-teman tour leader luar biasa tuh. Dulu rumahnya ngontrak, sekarang Masya Allah udah berlantai-lantai rumahnya. Kemarin ada satu teman saya, Pak Irwan, itu dia nggak pulang-pulang 3 bulan. Dia targetin 3 bulan nggak pulang-pulang untuk ngebantu satu travelnya dia itu. Pulang-pulang dia bisa itu, bikin lantai 2 di rumahnya. Wah, hebat saya bilang. Teman-teman, ya fisik boleh, silakan untuk mensyukuri nikmat Allah. Tapi itu tidak bisa dijadikan gandolan kebahagiaan, karena fisik itu selalu habis. Yang kedua, emosional. Jadi manusia itu juga ada yang nggak perlu harta, Pak, Bu. Dia nggak perlu uang banyak, tapi yang penting namanya disebut-sebut. Dia seneng kalau dipuji, dihargai gitu. Ternyata kebutuhan manusia itu bukan cuma makan dan minum loh. Kebutuhan dasar manusia yang paling sekarang dibutuhkan selain daripada makan minum adalah penghargaan, pengakuan, pujian. Sebut namanya, makin sering kok sebut namanya, makin terpenuhi emosinya. Kalau nggak dipuji namanya, nggak disebut namanya, pulang duluan tuh dia nanti. Kenapa pulang duluan, Pak? Nama saya nggak dipanggil-panggil. Nah, untuk itu Bapak Ibu, ternyata emosi itu penting, tapi tidak menjamin kebahagiaan. Ya, kita lihatlah berapa banyak orang hebat, orang tenar, orang pintar, ngeri ya, hidupnya nggak bahagia dan berakhir dengan bunuh diri. Padahal mereka punya segala-galanya. Kaya, pinter, tapi nggak bahagia. Lebih bahaya lagi, udah miskin, nggak pinter, nggak punya apa-apa. Itu lebih bahaya lagi. Oke, Bapak Ibu, terakhir, pada akhirnya, apa sih yang kita butuhkan agar kita tetap senantiasa berenergi, memiliki power yang datangnya dari dalam, yang tidak ada batasnya. Ya ini dia Bapak Ibu, spiritualitas. Ya, sebuah energi yang membuat engkau akan selalu semangat dalam bekerja karena pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah obat yang paling dahsyat Pak Irwan dan teman-teman agar kita tetap kompak, tetap menguatkan barisan, tetap bersama-sama dalam kebersamaan di Tanur Warriors. Bahwa kita dipersatukan bukan karena uang, bukan karena seragam, tapi la ilaha illallah. Oke, sorry nih, kelamaan saya ngomong. Mohon maaf. Masya Allah, Coach. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Baik, saya kembalikan kepada hostnya. Saya Samsul Rahman, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Coach, mungkin di sini akan ada sesi tanya jawab dulu. Barangkali kepada seluruh Tanur Warriors yang akan bertanya kepada Coach Samsul, silakan bisa diketik di kolom chat atau mungkin bisa langsung raise hand. Bisa langsung open mic dan juga open kameranya untuk langsung bertanya kepada Coach Samsul. Mungkin juga sambil menunggu yang bertanya nih Coach, Alhamdulillah
peserta kita sampai ke 150, mungkin 160-an lah ya tadi. Allahu Alhamdulillah. Akbar, luar biasa. Ya, Masya Allah nih Tanor Warriors antusiasmenya untuk apa kegiatan Black Box ini dijadikan sebagai booster dan juga Oke. ya scale up juga untuk dari sisi motivasi, kemudian juga strategi marketing mereka. Jadi mungkin dari beberapa Tanor Warriors di seluruh Indonesia juga alhamdulillah kita rutin mengadakan acara tahunan seperti kick off. Kemarin juga ada sertifikasi tour leader untuk Tanur Warriors. Dan juga Oke. terima kasih kepada Bapak Ibu Marketing Director yang malam ini juga hadir di kegiatan Oke. Black Box pada malam hari ini. Silakan Pak Ujang Suhe, barangkali bisa langsung nyalakan mic. Baik, terima kasih Mas Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ujang, Ustaz, dari Tangerang Selatan. Oke. Tangsel ya, oke. Ya, Tangsel. Tangselnya di mana, Pak? Saya di sekitaran Ciledug, Ustaz. Oh ya, kantor saya Lumosa itu di dekat kantor wali kota Tangsel tuh, Pak. Oh, dekat berarti situ ya. Berarti ada pelatihan. Ini yang mau saya tanyakan itu. Apa ada pelatihan-pelatihan di situ? Kita bikin aja, Pak, Tanur, khusus Tanur bikin pelatihan di situ. Oh gitu, baik-baik. Nanti kebetulan kayaknya MD saya juga hadir, Pak Haji Asep. Oh gitu ya. Ya, insya Allah. Itu yang ingin saya tanyakan, Ustaz. Kalau boleh juga minta kontaknya, karena kami butuh untuk training tim kami. Kemungkinan tim-tim yang lain juga butuh training untuk penguatan, Ustaz. Oke, dengan senang hati, Pak. Dengan senang hati. Nah, Irwan, Pak. Siap Pak Ustadz, nanti saya share ya Pak Ustadz nomor kontak Coach Samsul. Oke, makasih banyak. Makasih banyak, Mas Irwan. Makasih, Ustaz. Mungkin Makasih. ini saya mulai. Waalaikumsalam. Mungkin saya langsung mulai pertanyaan nih Coach dari Pak Budi. Pagi Coach, sudut pandang 3 aspek IQ, EQ, kemudian SQ itu dipahami manusia bisa berbeda. Ada yang lebih senang dengan kesederhanaan, ada yang lebih senang dengan harta. Tapi semuanya insya Allah berusaha takwa. It's okay kan? Ini ada pertanyaan. Ya, wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi manusia itu karena butuh makan, butuh minum, butuh pakaian, secara intelektual dia sah-sah aja mendapatkan dunia ini karena kita hidup di dunia. Kita nggak boleh melupakan bagian kita di dunia ini loh, teman-teman. Maka kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad, bekerjalah engkau. Seakan-akan engkau akan hidup selamanya. Tapi nggak cukup itu, biar seimbang. Tapi ingat juga ibadah dan akhirat seakan-akan kau besok akan meninggal. Nah, kecerdasan intelektual dan SQ ini harus seimbang. Artinya apa? Ya pintar, tapi kalau nggak beriman kan juga bahaya, Pak. Jadi penipu dia nanti. Soleh gitu ya, taat, bagus, tapi kalau nggak dinaikkan, nggak di-upgrade skillnya, IQ-nya, ya khawatirnya dibohongin orang mulu, ditipu mulu gitu loh. Nah itu juga harus seimbang. Nah jadi silakan Bapak Ibu, kita boleh memaksimalkan semua potensi kecerdasan ini untuk kesejahteraan yang kita ingin dapatkan. Tapi hebatnya Islam adalah tetap pondasimu yang tidak boleh hilang. Karena zaman tidak boleh hilang karena waktu. La ilaha illallah. Itu Pak Irwan. Siap. Ini ada satu lagi Coach dari Ibu Zaki Fauziah. Bagaimana Coach cara untuk mempertahankan semangat juang untuk tetap aktif dan produktif? Setiap kali sudah di depan mata closing, nggak jadi. Nah, jadi mungkin Bu Zaki harus bersahabat dengan penolakan nih, Coach. Masya Allah. Ya, Ibu Zaki ya, saya manggil Ibu Zaki ya? Bu Zaki. Bu Zaki, Masya Allah. Saya mau bilang sama Ibu, selamat ya Bu. Ibu harus banyak sering ditolak Bu. Kenapa? Karena semakin kita sering
tidak diterima dan ditolak, disitulah peluang kita banyak belajar. Disitulah kesempatan kita untuk evaluasi diri. Sebab tidak ada makan siang gratis, Bu. Pasti semuanya adalah proses. Dan tidak ada orang sukses itu langsung gampang, tidak mungkin. Tapi saya paham maksud Ibu dan perasaan Ibu. Kan kalau ditolak mulu juga sakit, Coach. Oke, saya juga based on seorang marketing, Pak Irwan dan Bapak Ibu semuanya. Saya merasakan benar rasanya gimana kalau kita ditolak gitu. Nah, sesuai dengan materi malam ini, the inner power yang sesungguhnya itu adalah haji dan umroh. Mari kita lihat bagaimana ritual Safa dan Marwah. Bu Zaki dan teman-teman, ingat ya, Siti Hajar itu dia lihat di depan matanya itu air loh. Dia lari itu air kan. Wah, air. Ismail udah nangis. Berlari dia. Begitu sampai di sofa, nggak ada air. Dia celengak-celengak lagi, balik lagi ke titik tengahnya. Dia lihat, ada di Marwah, lari. Berapa kali bolak-balik? 7 kali. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata ketidakpastian dan penolakan itu kalau kita terus berprasangka baik, nah ini dia nih. Maka percayalah Bapak Ibu, min haitsu la yahtasib, akan datang rezeki yang tidak kita duga-duga. Mungkin Ibu ditolak di sini, tapi rezeki di tempat lain sedang melambaikan tangannya. Come on, kesini Bu Zaki, kesini Bu. Dengan kita berprasangka baik atas setiap kegagalan dan penolakan, percayalah Bapak Ibu, entah kenapa Allah itu yang maha mengatur, maha menghendaki, tidak akan menyia-nyiakan keringat kita, usaha kita, capek kita, maka akan dibalas dengan kesuksesan dan keberhasilan di tempat yang lain. Di sini kita ditolak, masa iya sih di sana kita ditolak juga? Terus saja begitu Bapak Ibu. Karena apa? Itu bagian dari sunatullah. Begitu kita ditolak, itu artinya di tempat yang lain sudah siap untuk menerima kita. Pertanyaannya, kita yakin nggak dengan itu? Nah, kalau yakin, come on, just do it. Masya Allah, just do it. Ya, jadi memang kita harus bersahabat ya Coach dengan penolakan itu. Dan mungkin kita juga harus selalu berbesar hati dalam hal tersebut. Nah, mungkin ada satu lagi Coach, ini pertanyaan tapi mengenai leadership Coach. Jadi mungkin leadership, sebentar, ini ada Pak Ustadz Ahmad Maksum. Masya Allah. Tentang bagaimana mensikapi tim kita yang tidak mau sejalan dengan keinginan kita, terutama berkaitan dengan hasil atau ujroh. Apakah ditinggalkan atau terus-menerus disadarkan? Bagaimana nih Coach? Ada 2 pilihan. Apa harus istikharah dulu nih, Pak Ustadz? Masya Allah. Ini bukan pertanyaan Pak Irwan, ini curhatan. Oh, curhatan. Oke. Everything is leadership. Semua itu adalah tentang bagaimana jiwa kepemimpinan. Kalau ditanya orang ini dilanjutin apa enggak, silakan dianalisa Pak. Kalau dia berpotensi secara marketing, dirawat itu Pak, jangan dibuang. Sebab tidak mudah mencari orang yang punya mental berani, punya jiwa marketing, punya kemampuan berjumpa dengan orang. Kalau kemudian dia tidak puas dengan ujroh yang dari kita, nah itu memang perlu adanya bicara dari hati ke hati. Open management. Saya pikir ini bukan tentang dia mau atau tidak mau Pak Irwan, tapi dia hanya mungkin belum paham bagaimana sistem yang dimiliki oleh leadernya. Nah, untuk itulah perlu yang namanya influence, bagaimana membangun pengaruh. Nah, dengan punya pengaruh, kita akan mampu memberi pemahaman terhadap orang yang belum tahu. Saya yakin ini bukan bicara tentang tidak puas. Entah kenapa saya melihat kasus-kasus seperti ini karena dia belum tahu aja, Pak Irwan. Begitu dia udah tahu, begitu dia udah paham, flow-nya kayak gimana, hitung-hitungannya kayak gimana, maka dia akan menjadi pembela kita, bukan menjadi musuh kita. Jadi pemimpin yang hebat itu bagaimana menjadikan orang sebaik-baiknya adalah pembelanya dia, bukan penentangnya dia.
Nah, lebih baik dia ngomong di depan kayak gitu, dia komplain, dia nggak suka, itu berarti dia peduli. Bukan berarti dia benci. Nah, leader itu harus punya jiwa yang besar, jiwa yang luas. Supaya nggak mudah baper. Nggak mudah baper. Oke gitu ya Pak ya. Kalau nggak puas kita bikin training aja Pak. Training Itu leadership. juga, Masya Allah. Banyak WhatsApp yang menanyakan kontak coach. Ya mungkin nanti bisa saya langsung share aja coach. Izin saya share Mangga. nomor coach ke beberapa Yes. tim yang memang menanyakan kontak person dari coach Samsul ini. Ya mungkin Cilegon udah mulai alhamdulillah. tuh. Cilegon udah mulai. Ayo dari yang lain, come on. I'm Oh, coming. siap. Siap. Ya mungkin juga insya Allah coach berkesempatan juga nanti dalam kegiatan nasional kita, kita ada kegiatan rutin seperti Super Camp, kemudian juga ada sertifikasi tour leader yang kemarin baru batch pertama ya. Batch pertama aja sebenarnya mendaftar udah sampai 500 orang. Wih, Namun kita hanya keren. bisa provide di 146, 150-an lah. Dan Keren, kemudian keren, juga keren. ada Super Camp. Nah, Super Camp ini juga memang acara yang luar biasa sebagai ya sarana scale up tadi untuk para Tanor Warriors untuk mencapai potensi juga klimaksnya gitu loh dalam strategi menjual ataupun juga dari sisi ibadahnya begitu coach. Dan ya biasanya memang kita adakan rutin setiap tahun. Dan Masya juga Allah. terima kasih kepada seluruh peserta kajian Black Box nih, alhamdulillah peserta Black Box pada malam hari ini mencapai ke 160 peserta, 162 malah, alhamdulillah. Jangan lupa Allah. Bapak Ibu Tanur Warriors yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala agar mengisi absensi karena ini juga sebagai penilaian eh, pusat ya, ke penilaian tim nanti insya Allah akan ditilai oleh pusat bagaimana tentang keaktifan Bapak Ibu mengikuti setiap kegiatan dari yang diadakan oleh PT Tanur Mutmainah Tour. Mungkin terima kasih Coach atas kajian dan juga motivasi yang diberikan kepada Tanus Warriors. Mungkin barangkali Coach izin memimpin doa atau Oke, siap. Oke. Oke, mungkin kita tutup dengan doa yang akan dipimpin langsung oleh Coach Samsul. Silakan Coach Samsul. Makasih Pak Irwan Setiawan. Insya Allah kita akan terus bersahabat dunia dan akhirat. Ya. Alhamdulillah, Dan amin. semua Ya Allah. teman-teman Tanur Mutmainah yang selalu disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kepada Bapak Ibu yang belum Halo Coach. Koneksi mungkin ya. Terputus. Terputus. Mungkin pagi ya, terputus Coach Samsul. Mungkin kita akan tutup saja pagi. Ya, ya. Oke, baik. Mungkin kita tutup kegiatan Black Box pada hari ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Habibina walangkuli sahabatu Rasulillah ajmain amin. Allahumma gfir lana zunubana waqfir zunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma rzuqna rizqan katsiran halalan thayyiban min ghairi tabin wa nasabin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansurna kullu muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal mujahidina wal mujahidat fi Gaza wal Palestin. Allahumma ansurna wali walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatihul Furqan. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Amin. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu Tanur Warriors yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala atas
keikutsertaan Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti kajian pada hari ini. Semoga Allah ganti waktu baik Bapak Ibu sekalian dengan hal yang lebih baik bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin cukup sekian kegiatan Zoom Black Box pada malam hari ini, dan nanti insya Allah dari Mas Agi akan membagikan kontak dari Ustadz Syamsul Rahman yang akan di-share di grup atau mungkin bisa dijapri ke saya pribadi, silahkan. Terima kasih banyak. Aqulu qauli hadza wa astaghfiru li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanur Warriors, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Coach.